Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita masih diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah IAD, Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dia Lisdawati dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai hakikat fungsi nilai moral dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran, yang memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, hakikat fungsi nilai moral dan hukum. Yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Dan yang keempat, problematika nilai moral dan hukum. Baiklah, yang pertama, hakikat nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian, untuk selanjutnya diambil keputusan. Nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Selanjutnya, moral. Berasal dari kata mos, yang sinonim dengan kesusilaan tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudan dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Kemudian selanjutnya hakikat hukum, diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Tujuan pokok hukum adalah ketertiban, dan oleh karena itu, ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, bahwa tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Soekarno Sukanto berpendapat bahwa tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Selanjutnya poin yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan merupakan persamaan makna yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, dia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang. Poin yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Perwujudan orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku. Maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Ciri manusia bermoral sebagai makhluk individu dapat dilihat dengan adanya perilaku seperti jujur, dapat dipercaya, adil, bertanggung jawab, dan lain-lain. Selanjutnya, hukum yang merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia,
Dalam masyarakat, kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial tidak berarti meniadakan kaidah-kaidah lain, bahkan antara kaidah hukum dengan kaidah lain saling berhubungan. Selanjutnya, poin yang keempat, problematika nilai moral dan hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. Berlaku dan kebiasaan individu yang buruk, sehingga menjadi sebuah kebiasaan kurangnya sanksi yang keras atau tegas. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.